Tapi ulo salam yo atur bagyo wisuka nusantara. Salam mulia Mbah. Salam mulia. Ya, saya datang jauh-jauh dari Sulawesi, tepatnya dari Toraja. 1 tahun ya sudah ya, hampir ya? Kurang lebih. Ya, jadi sebagai salah satu anak bangsa yang rindu tatanan tentang zaman adil itu, saya ingin bertanya sama Mbah Dharma, bagaimana sesungguhnya tentang kehadiran Imam Mahdi atau Ratu Adil itu menurut kepercayaan Jawa. Jadi seperti itu. Nih. Saya akan menjawab seanunya ya, sebisa saya gitu ya. Nah, ini saya menggunakan uluk salam saya, mohon maaf ya. Wilayah jati nuhuni hajat-hajat leluhur Nusantara tapi uluk salam mulia. Nah, ini perlu saya beritahukan khususnya kepada jenengan jauh dari Sulawesi ke Jawa ini. Bulan Agustus dulu ya ketemu saya ya. Agustus ya. Terus berkelana ya, mubeng-mubeng. Mubeng-mubeng ya keliling-keliling gitu, keliling tanah Jawa, dari kesepuan A, kesepuan B, kesepuan C, lalu sampai dengan Z mungkin. Yang intinya jenengan masih koleng, kalau bahasa Jawa itu koleng ya bingung gitu loh. Belum bisa menarik kesimpulan. Ya, belum bisa menarik kesimpulan. Yang saya niscaya saya akan ada uraian sedikit atau dugaan yang saya uraikan. Kemungkinan besar jauh dari Sulawesi, di mana jenengan turunan orang Jawa juga kan ya, yang sudah berdarah Sulawesi juga mungkin secara melebur ya di situ, lebur gongso, terus jauh dari Sulawesi nusul ke Jawa, bibit kawit nusul ya, menyusul mengikuti jejak kejawen. Sebenarnya apa esensi atau inti atau puncak ya, puncak daripada kawruh Jawa yang mungkin di bilik hati jenengan itu ada kata-kata bertanya-tanya, maksudnya mengapa presiden selalu orang Jawa lah, sedangkan peran di Sulawesi juga kan tentunya ada yang terilhami ya. Tapi kenapa tetap ketika dibuktikan HBC Habibie saja tidak bisa berantasi Karyo ya, artinya hanya beberapa waktu saja terus turun. Intinya kan seperti itulah. Saya akan menceritakan seperti ini. Kalau mengenai keimam Mahdian itu jelas terkait dengan kewahyuan. Saya akan menceritakan kepada Mas Herianto ya. Herianto kan ya? Heri Karyanto. Heri Karyanto ya. Heri Karyanto ini dari Sulawesi jauh ke sana, jauh dari Sulawesi ke sini. Intinya mencari sisik melik sumber atau puncak kejawen yang bisa membabarkan, menjelaskan dan membabarkan mengenai kepemimpinan bangsa ini, dan syukur bagi bisa sampai ke tatanan Ratu Adil atau Imam Mahdi. Dan itu wajar karena setiap manusia tentu dituntut oleh hati nurani. Sekali lagi, setiap manusia itu dituntut oleh hati nurani untuk bagaimana bisa membingkai kerukunan hidup, kecilnya dalam keluarga, dalam tetangga, dan lalu besarnya nusa, bangsa, dan negara ini. Wajar. Namun selama ini saya akan menguraikan bahwa mengapa Ratu Adil atau Imam Mahdi ini tidak mungkin akan bisa lepas ya dari kawruh ilmu Jawa. Ya, kawruh ilmu Jawa ini apa? Puncaknya adalah kawruh sastro jendro hayuningrat pangruating diyu ngelmu pepuntone ngelmu dat tan wonten malih. Artinya di situ puncak kawruh Jawa itu tidak berbicara ilmu lagi. Ya puncaknya loh ya. Kalau ilmu rawa rontek, lembu sekilan, terus panglimunan, terus bulut putih, ini tahapan ilmu. Jadi mesti bisa membedakan antara tahapan ilmu dan kawruh. Lah, ilmu itu ujungnya mencapai kepada kawruh sastro jendro hayuningrat ya. Pangruating diyu ngelmu pepuntone ngelmu dat tan wonten malih. Mengapa ilmu dat tan wonten malih? Ringkesan dari H sampai dengan ngak.
Artinya hana itu kan keberadaan manusia sampai dengan botongo atau ngadep kepada Tuhan yang Maha Esa, sehingga riningkes dening lakune Tata Surya atau galaksi ini dalam diri kita yang bisa menjabarkan inti kehidupan nyata. Mengapa orang Jawa itu selalu menjadi pemimpin Nusantara ini? Itu karena memiliki kawruh itu. Lah inilah kawruh puncak kejawen ini yang bisa menumbuhkan atau yang bisa menurunkan wahyu ini serasa sekarang terabaikan atau bahkan kalau perlu dibuang oleh anak bangsa Nusantara itu sendiri. Kalau kata Pak Karno, saya menirukan oleh anak bangsa yang telah keracunan agama, yang katanya mohon maaf dengan ibadah begini nanti akan hadiahnya segini atau pahalanya segini. Namun kenyataannya sekarang mana ada kaum Brahmana lah. Kalau saya ngomong kiai kan nanti bakal tersinggung. Mana ada kiai yang bisa berfungsi secara maksimal untuk kepentingan Nusantara dalam rangka mengubah keadaan. Kalau kepentingan Nusantara ada itu, mohon maaf ya, Majelis Ulama Nusantara ya, Majelis Ulama Indonesia itu ya berkepentingan di Nusantara, berkepentingan walaupun hanya label halal. Tulisannya kan bukan halal tapi halal kalau nggak keliru begitu loh ya. Ini saya mengkritisi. Ada kepentingannya tapi dalam hal seperti itu saja. Namun dalam kompetensi mengubah keadaan niscaya pada bingung balulungan, artinya mereka pun bingung begitu loh, mereka pun bingung, apalagi sekarang menghadapi tahun politik ke depan ini. Lah saya akan menceritakan ya Mas Heri Karyanto bahwa ilmu Jawa itu, puncak ilmu Jawa adalah Sastro Jendro Hayuningrat Pangruwateng Diu, dan sungguh-sungguh sangat terkait dengan kewahyuan kepemimpinan Nusantara. Lah dalam hal ini saya akan menguraikan ini telah terabaikan oleh anak bangsa itu sendiri. Ya taruhlah kalau memang berbicara kewahyuannya dulu, jangan harta karunnya dulu, jangan pusakanya dulu. Artinya kawruh Jawa ini setelah mentok, setelah kuat jiwanya, baru bicara harta amanahnya, harta karunnya, lalu pusakanya. Jadi begini yang saya maksud, Bung Karno itu menerima pusaka setelah buntas atau tuntas dalam menggapai Sastro Jendro Hayuningrat, paham ya? Namun sekarang mengejar pusakanya dulu, mengejar harta amanahnya dulu, ilmu ini, kawruh ini terabaikan ya. Jadi saya mengatakan intinya kawruh adiluhung ini betul-betul sangat terabaikan. Bahkan keterkaitannya sesuai pertanyaan tadi dengan Imam Mahdi atau Ratu Adil, ada cerita Ratu Adil itu yang akan menunjuk atau memberikan porsi atas keimam Mahdian. Jadi Ratu Adil ini yang jumenengke Imam Mahdi begitu. Manakala Sastro Jendro ini tidak bisa diterima, ya kewahyuan yang sering saya katakan, suci-sucine damar sesongko, wenang sinebut uga suci-sucine Ruh Kudus, wenang uga sinebut suci-sucine Nur Muhammad. Belum bisa menitis kepada seorang, niscaya itu hanya mimpi di siang bolong ya. Saya akan sangat menyesalkan, manakala ujuk-ujuk orang pada cerita harta amanah, harta karun yang nanti akan memperkoleng menambah bingung lah, memperkoleng kepada anak bangsa ini seperti jenengan, seperti apa. Ini adalah kerancuan. Lalu mohon maaf saya mendengar ada perkumpulan para raton apa para raja gitu. Menurut saya ini cukup 1-2 orang saja yang menceritakan mengenai babakan kewahyuan, nanti nih saya akan muncul dengan sendirinya. Dulu Bung Karno itu tanpa ada koordinasi lebih dulu dengan para raja. Namun setelah Bung Karno kedunungan atau ketempatan wahyu itu, baru para raja secara serta-merta mendukung Bung Karno, sehingga 100 sekian kerajaan lebur menjadi NKRI. Lah ini yang pokok. Makanya ini ya jangan dianggap hal yang murah. Saya mengatakan ya, untuk mencapai kewahyuan ini itu dananya itu miliaran. Saya ngelakoni ya, warisan saya, lalu saya ibaratnya nyambi jadi dukun atau embret taruhlah untuk kepentingan itu. Bayangkan Mas Haryanto ya, Mas Heri Karyanto, saya itu lulusan sarjana, semestinya saya dari pengacara. Sampai detik ini rumah saja saya belum terpikir membuat.
Iya kan? Hanya menggeluti itu. Lah apa tandanya dari semua itu? Ya, kata-kata hong wilahing jati nuhoni hajat-hajate leluhur Nusantara tabe uluk salam mulia. Tunjukkan satu orang saja yang bahwasanya setiap anak bangsa Nusantara ini bisa mengatakan demikian. Dan tanpa disadari kata-kata inilah yang mewakili panjenengan semua. Artinya saya mewakili bahwa kalian-kalian semua, kita semua ini sedang nuhoni hajat-hajate leluhur. Nah ini yang ini salah satu bukti. Bukan salah satu bukti orang punya kewahyuan katanya baru ketemu, baru duduk di situ nyembah dengan mohon maaf meditasi di depan candi lalu ketemu dengan Nyai Blorong, Nyai Sapa terus Brawijaya, ini bukan. Nah inilah yang menyebabkan kita itu diperkolong karena sendiri, dan saya pun tidak akan meminta ya sekarang kalau kepedulian monggo yang peduli, namun niscaya hal ini saya mewakili daripada derap langkah seluruh anak bangsa Nusantara ini untuk ngayai darmaning wajib atau melanjutkan hajat-hajatnya leluhur Nusantara. Namun pada tidak percaya, baru masuk uang sudah diminta lagi gitu loh. Artinya belum apa-apa sudah takut ditipu. Ya kan? Belum apa-apa sudah takut ditipu. Nah, bagaimana bangsa ini akan bisa memiliki kekuatan ya? Bangsa ini akan katanya munculnya ini hanya mimpi di siang bolong menurut saya, kecuali ada yang melakukan naik sampai ke langit kalau Kanjeng Nabi Muhammad itu Mi'raj ya, lalu mendapat dawuh atau kewahyuan. Sebelum itu niscaya akan koleng selamanya. Nah, mungkin ada ditanyakan jenengan? Ya, jadi begini Mbah, berkaitan dengan yang sampean jelaskan itu, bahwa ternyata kalau menurut pendapat saya sepertinya tentang mijilnya Ratu Adil tadi ya, itu tidak bisa berdasarkan tafsiran para kaum spiritual, tapi itu harus wahyu murni yang ya. Nah, jadi wahyu murni. Jadi kalau pendapat-pendapat ilmu pengetahuan spiritual yang hasil apa istilahnya analisa pikiran itu tidak bisa. Analisa yang akhirnya menjadi halusinasi atau tafsir. Umpamanya begini, besok ing tembe ono Dewa Wolu, umpamanya Dewa Wolu ini ditafsirkan kan luas lah. Semestinya Dewa Wolu ini dimohonkan petunjuk lalu dipraktekkan gitu loh. Ya, tengarannya ada Dewa Wolu dan sebagainya. Kalau saya ya Sangkakala Gapura Kembar Marganeng Wani, umpamanya saya ini kan harus tafsirkan. Lah ini yang belum mampu mentafsir baru dapat mimpi, menjadi orang yang terpilih ini belum tertunjuk loh, seolah-olah sudah mengakui. Laksana begini, umpamanya ada sebuah lelang proyek ini mengajukan, ada sebuah pilihan lurah gitu aja loh, wah saya kalau nyalon pasti jadi karena saya didukung oleh petani sini lah. Yang satu sisi saya kalau nyalon pasti jadi karena apa? Tukang mabok sudah jadi teman saya semua, umpamanya. Satu sisi tukang becak teman saya, wow, satu sisi para ini teman saya. Lah ini baru seperti itu ya, belum mau melakoni mencalonkan dan dia mengeluarkan resikonya, belum, baru bayangkan apa ya, baru bayangan lalu menceritakan bahwasanya saya ketitisan saya ketitisan B. Bung Karno, yang mungkin Bung Tomo, mungkin Bung Pirut, mungkin apa gitu kan banyak. Nah ini yang belum. Jadi kalau saya semestinya yang muncul itu adalah konsepnya dulu, konsep. Makanya perlu koordinasi konsep daripada kewahyuan itu, bukan pengumpulan tanpa konsep lalu katanya dana akan cair. Lah ini memperkolong yang ngoleng. Lah padahal dia sendiri koleng ya, dia sendiri artinya bingung, tapi akan membingungkan orang lain menurut saya. Umpamanya begitu. Saya sekarang makin hari makin terang-terangan bahwasanya hal yang demikian inilah yang akan mengerucut kepada makin kolengnya. Lah kalau Mas Heri Karyanto itu tanya ke saya, dari depan sampai dengan sekarang, dari A sampai dengan Z, saya tetap berpegang kepada kewahyuan dulu, ya kan? Kewahyuan dulu yang digapai, nih saya yang lain akan mengikuti. Lah ini pokok menurut saya. Jadi mohon maaf saya atas kehadiran saudara saya dari Sulawesi ini, yang mana di Pulau Jawa ini sedang tidak bersatu dalam hal spiritual, masing-masing mengaku atas kebenarannya. Ada yang punya pusaka, ada yang punya apa. Tanpa marwah wahyu, tanpa wahyu ini tidak akan berfungsi semuanya. Walaupun konsep tinggi pun
ya tidak akan berfungsi lah. Untuk itu saya memberitahukan bahwasanya kebutuhan atau keperluan untuk gayu wahyu itu tidak hanya hartanya, tapi juga raganya. Ya, tidak hanya raganya, tidak hanya hartanya, pikirannya, tenaganya, bahkan jiwa raga yang saya maksud itu untuk pertaruhan. Ya, seperti telah saya lakoni dan telah sedang akan saya lakoni lagi secara terus menerus. Loh, kok enak banget gitu loh. Kadang-kadang ada yang tanya seolah-olah terima bersih. Gimana Mbah, ini sudah 160 hari, lakoni sendiri kamu gitu. Kalau saya kan seperti itu, lakoni sendiri. Karena apa? Bosong ilmu mufakate kelawan panemu, pasakiro kelawan topo. Sehingga orang tapa itu nggak mudah. Ya, orang tapa itu nggak mudah, apalagi di zaman seperti ini. Jadi intinya saya akan menyampaikan Mas Heri Karyanto bahwa saya mohon maaf kedatangan saudara-saudara mungkin dari Sulawesi, nggak cuma dari Sulawesi, dari Sumatera, jangan tahu kan, bahkan dari Kalimantan ada yang datang ke saya. Lah saya mohon maaf karena memang kiblate kawruh atau puncak kawruh kejawen sekarang itu ibaratnya hanya buat dibaca dan lalu mungkin buat cerita dan bahkan untuk mencari harta mungkin ya tidak dilakoni secara fungsinya, artinya tidak melakoni fungsinya untuk bangsa dan negara dengan dia itu berjuang, namun mungkin hanya dikatakan sebagai topik-topik saja, lalu bahkan untuk kepentingan pribadinya. Jadi sekali lagi saya mohon maaf, tapi tetap saya menghormati kan ya dengan jenengan. Mari kita seksama menuju kepada tatanan zaman adil dengan berkiblat kepada wahyu pepuntoneng wahyu datan wonten malih. Saya rasa demikian. Terima kasih. Terima kasih. Sirap